Nobody knowing what the fuck I am. It sounds like paradise. Halo guys, Assalamualaikum. Welcome di channel ini ya. Kali ini Rituza mau ceritain film horror komedi thriller berjudul Bloody Hell yang merupakan film Australia tahun 2020. Yuk langsung ke cerita filmnya. Di Helsinki, Finlandia. Gadis kecil kabur dari sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Dia terus berlari dengan ketakutan. Dan orang yang mengejar memanggilnya dengan nama Alia. Bocah perempuan itu tiba di tepi sungai. Tapi dia nggak bisa melepaskan tambatan perahu. Sedangkan orang-orang yang mengejarnya sudah sampai di tepi jembatan. Mereka adalah seorang pria dewasa dan dua orang bertopeng. Alia pun nekat lompat ke air dan tenggelam. Tapi pria itu menolongnya. Scene pindah ke Boise, Idaho, Amerika Serikat. Pria ini adalah mantan tentara bernama Raxcon. Dan ia mengidap PTSD sejak jadi tentara dulu. Semacam gangguan mental yang bikin Rex sering bicara dengan dirinya sendiri. Jadi Rex punya dua kepribadian yang berbeda. Sebut aja Rex dan Rex tuh ya guys, alias Rex kedua. Rex penakut dan gampang panik. Sedangkan Rex tuh lebih berani dan sembrono juga urakan. Siang itu, Rex sedang mengantri di bank. Sambil caper dengan teller bank bernama Maddie. Tiba-tiba ada perampokan. Dan suasana jadi chaos banget. Rex terlihat panik. Lalu dia melihat wanita di depannya membawa pistol. Tapi wanita itu malah memasukkan pistolnya ke dalam tas. Perampok mulai memukuli Sandra. Dan salah satunya jatuh mengenai si wanita bertas merah. Serunya, tas merah itu malah jatuh ke pangkuan Rex. Dan film pun dimulai. Atas aksi heroiknya, Rex malah disidang. Karena dianggap terlalu brutal. Dia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. The DA's offered 8 years. No parole, no probation. You serve the term in full. Flashback ke kejadian saat perampokan. Rex yang panik ditenangkan oleh Rex tuh. Setelah keberaniannya muncul, Rex menggunakan pistol yang ada di tas untuk menembak salah satu perampok. Dan dengan senjata perampok itu, Rex menghabisi perampok lainnya dan membebaskan para sandera. Hingga tersisa satu perampok yang menyandera, Maddie. Lalu Rex menyuruh Maddie pergi karena yakin kalau perampok itu gak akan berani menembak. Kemudian Rex tuh dengan semangat menyuruh Rex untuk menembak otongnya si perampok. Shame in the dick! Rex pun melakukannya, dan Rex tuh jadi kegirangan. Tapi mereka mendadak kicep. Karena si perampok yang jatuh gak sengaja menembakkan senjatanya. Dan tembakan itu mengenai teller bank bernama Angela yang sedang bersembunyi di lemari. Kejadian perampokan di bank itu terekam di CCTV. Dan tersebar di berbagai sosmed. Rex pun jadi viral dan auto jadi artis dadakan. Netizen terbagi jadi dua kubu. Sebagian menganggapnya pahlawan, dan ada pula yang menganggapnya killer sakit jiwa. Dan Maddie ikut pada kubu kedua, yang menganggap Rex psikopat. Dan Maddie tidak ingin bertemu dengannya lagi. Rex pun jadi patah hati. Duh, Maddie, kebangetan deh, padahal udah ditolongin loh. 8 tahun kemudian, Rex bebas. Wajahnya terpampang di mana-mana. Banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Udah kayak selebritis ternama aja, Rex jadi pusat perhatian dan diuber-uber paparazi. Merasa gak nyaman, Rex memutuskan untuk pergi menjauh dari Amerika. Dan pilihannya adalah pergi ke Finlandia. Bagi Rex itu bukan keputusan dadakan, yang tanpa perhitungan.
Karena ketika di penjara, di saat patah hati, Rex memang sudah berniat akan pergi liburan saat sudah bebas nanti. Dan kertas yang ditiupkannya ke arah peta, nemplok pas di Finlandia. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali loh guys. Ternyata begitu cara memilih tempat yang penuh perhitungan. Hahaha. Scene pindah ke sebuah hutan yang kayaknya sih sama dengan yang di awal film. Tampak seorang pria berlari sambil menjerit minta tolong, seperti sedang dikejar sesuatu yang menakutkan. Di situ juga tampak 2 orang bertopeng yang melihat, tapi nggak nolong, malah asik nontonin. Lalu pria itu pun ditarik oleh sesuatu. Scene pindah lagi ke bandara. Rex terlihat sedang duduk di ruang tunggu. Namun di situ pun banyak yang mengenali dan memotretnya. Lalu ada seorang pria mendatangi Rex dan mengatakan bahwa pasangan suami istri yang ada di belakang sedang membicarakannya. Mereka berniat menangkap Rex karena dianggap cocok untuk putranya. Pria itu juga menambahkan kalau banyak orang hilang di Helsinki. Rex auto panik dan pergi ke toilet. Rex tuh coba nenangin, tapi malah dicemberutin. Ternyata pria di belakang tadi mengikutinya ke toilet. Rex makin cemberut, tapi Rex tuh malah ngakak sambil mengejek. Akhirnya Rex naik pesawat dan terbang menuju Finlandia. Sesampainya di sana, Rex senang karena nggak ada yang mengenalinya. Tapi senangnya cuma sebentar doang guys. Karena ketika naik taksi, ada gas yang membuatnya pingsan. What the fuck? Rex siuman di sebuah ruang bawah tanah dengan keadaan tangan terikat dan tanpa baju. Dan ngenesnya lagi, kaki kanannya buntung. Seketika, Rex hendak berteriak, tapi mulutnya dibekap. Lalu Rex tuh menggantikannya berteriak supaya nggak ada yang dengar. Rex cuma bisa nangis, tapi Rex tuh malah memarahinya. Karena mereka harus cari cara untuk membebaskan diri. Rex berusaha menggigit tali, tapi ikatannya nggak bisa lepas. Rex jadi sedih meratapi dirinya yang cacat dadakan. Sementara si penculik, yang ternyata adalah pasangan suami istri yang mengawasinya di bandara, sedang enjoy, goes, bersama keluarganya. Rituza mau jelasin dulu, anggota keluarga Cemara ini ya guys. Si pasutri penculik, entar sebut aja, ayah dan ibu. Lalu pria ini, saudaranya si pasutri, sebut uncle aja deh. Nah, si topeng adalah putra kembarnya pasutri. Entar sebut twin aja ya, yang normal twin one, sedangkan yang matanya jarang tuh, twin two. Sedangkan si gadis adalah putrinya yang bernama Alia. Perempuan ini adalah bocah yang di awal film. Terus si bocil adalah anak bontot bernama Olavi, yang sering dipanggil Oli. Alia pandai berbahasa Inggris dan mengajarkannya juga ke adiknya. Jadi dari seluruh anggota keluarga Cemara, cuma Alia dan Oli yang bisa bahasa Inggris. Lanjut ke cerita filmnya. Olavi penasaran dengan suara gaduh di ruang bawah tanah. Ia pun pergi ke bawah. Di situ, dia melihat Rex. Rex mengajaknya ngobrol, dan ketika sudah terjangkau, Rex lalu menghajar dan menangkap Olavi dengan kakinya. Sementara itu Alia terbangun dan menyadari kalau adiknya nggak ada. Ia pergi mencari Olavi dan menemukannya di rubana, sedang disandra oleh Rex. Tapi tanpa sengaja, Rex menjatuhkannya. Alia segera menarik adiknya dan membawanya kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Alia panik melihat keadaan Oli. Mendengar suara Alia, Queens dan Pasutri masuk ke kamar. Mereka panik dan bergegas membawa Oliva ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, si ibu sempetin untuk ngegampar Alia. Sesampainya di rumah sakit,
Dokter sangat yakin kalau Oli terluka bukan karena jatuh dari tempat tidur. Lalu ayah memberi kode ke Uncle untuk segera balik ke rumah. Sementara itu di ruang bawah tanah, Rex sibuk berusaha membuka ikatan sambil terus bertengkar dengan Rex 2 dan saling menyalahkan. Lalu Alia datang, ia membersihkan kaki Rex dan membalutnya. Kemudian Alia bercerita bahwa keluarganya gila. Semua karena Patty, kakak sulungnya, yang terlahir sebagai monster. Patty selalu merasa lapar dengan selera yang sangat unik. Berbagai makanan sudah coba diberikan, tapi Patty tetap saja memuntahkan makanannya dan menggigit si pemberi makan. Lama-kelamaan keluarga itu menyerah dan menuruti selera Patty. Dan jadilah keluarga mereka menculik orang-orang untuk memberi makan Patty yang susah dikenyangkan. Patty tumbuh besar dengan rasa lapar yang semakin besar pula. Tapi sayang, otaknya nggak berkembang, alias idiot. Bertahun-tahun Alia berusaha kabur, tapi selalu gagal. Ketika Oli lahir, Alia berusaha kabur lagi membawa adiknya. Agar Oli enggak ngerasain kengerian itu. Tapi, lagi-lagi usaha kaburnya gagal. Alia malah dikurung supaya nggak bisa kabur lagi. Alia menyukai Rex dan berharap bisa terbebas dari keluarganya. Dengan sedikit ragu, Alia menaruh pisau di dekat kaki Rex. Dengan semangat, Rex coba meraih pisau itu dan berhasil. Dengan menggunakan kakinya, Rex berusaha menaruh pisau itu ke tangannya yang terikat. Kemudian Twins dan Uncle datang. Alia bersembunyi dan Rex pura-pura pingsan. Walaupun dipukuli, Rex tetap pakai mode pingsan. Tapi ujung-ujungnya ketahuan dan Alia ketangkap juga. Uncle menyuntik Rex yang membuat Rex tertawa tanpa henti sampai beneran pingsan. Ketika siuman, Rex mendapati kakinya sedang digergaji oleh Uncle. Spontan Rex menendang Uncle sambil berteriak. Dan Uncle pun pergi untuk mengambil suntikan. Rex bergegas memotong tali pengikatnya. Tapi Uncle keburu datang. Untunglah, tangan kanan Rex udah terlepas dan langsung menancapkan pisau ke telinga Uncle hingga tembus. Uncle tewas dan Rex jatuh. Rex memeriksa semua tas para korban untuk mencari barang yang bisa dijadikan senjata. Udah capek ngubek-ngubek tas. Ternyata malah banyak benda tajam tergantung di situ. Inilah penampilan baru Rex. Keren kuy, hehehe. Tapi kayaknya enggak adalah masalah besar bagi si kaki stick golf. 23 menit kemudian, akhirnya Rex berhasil mencapai pintu. Si kaki stick golf ingin langsung pergi, namun Rex tuh mengingatkannya untuk menolong Alia. Namun Rex tetap berlalu pergi. Pagi hari, Pasutri datang dan melihat jejak kaki. Mereka bergegas masuk rumah. Lalu terdengar jeritan ibu. Rapat keluarga dadakan, dan Alia stay di kurungan. Ibu dan Twins panik, tapi ayah tetap tenang. Karena yakin, jika Rex nggak akan bisa pergi jauh. Karena rumah itu terletak di tengah hutan, dan ada sungai yang mengelilinginya. Lalu tiba-tiba Twin tuh berdarah, lalu disusul oleh ayah. Ternyata Rex ada di bawah meja, sedang menembakkan paku ke arah mereka. Ketika giliran ibu, pakunya malah habis guys. Gak habis akal, Rex menendang ibu. Tapi sial, kaki stick golfnya malah patah. Twin One menghajar Rex dan gak sengaja menghantam ibu. Dan ibu pun pingsan. Rex melempar pisau dan nancap pas di perut Twin One. Udah sekarat aja, Twin One malah ngatain Rex monster. Karena kesal, Rex melempar sebuah pisau lagi. Dan tepat menghujam dada Twin One yang langsung ngambruk seketika itu juga. Rex dan Alia tersenyum lega. Tapi mereka kaget ketika ibu siuman dan berteriak histeris memanggil Patty. Tapi Alia langsung menjerat leher ibunya hingga tewas. Rex dan Alia menarik nafas lega lagi. Tapi nggak lama kemudian, rumah bergetar, seperti ada gempa. Dan Alia berkata bahwa itu adalah Patty. Patty tampak seperti bayi besar, karena cuma pakai cawat.
Hanya dengan sebelah tangan, Patty bisa membuat Rex terlempar. Lalu Patty mendatangi ibunya. Lalu Rex menembakkan suar ke kepala Patty. Tapi anyap. Nggak ngefek blast. Patty jadi marah dan menghajar Rex. Sekuat tenaga, Rex berpegang pada pintu kulkas. Dan saat pintu kulkas terbuka, Rex malah girang melihat sisa kakinya ada di situ. Patty terus menarik, dan Rex berhasil menangkap kakinya. Bersamaan dengan itu, Patty juga berhasil menarik Rex. Patty meremas tubuh Rex hingga tulang-tulangnya gemeretak. Rex nggak tahan lagi, terpaksa merelakan kakinya dan dihujamkan ke mulut Patty. Rex jatuh dan Patty ambruk dengan tulang kaki menembus lehernya. Akhirnya kali ini, Rex dan Alia benar-benar bisa bernafas lega. Lalu mereka menjemput Oliva dan pergi bersama ke Amerika. Karena Rex sudah ada yang nemenin, dengan tersenyum, Rex itu pun menghilang. Di sebuah pesta, Rex bercerita kepada teman-temannya tentang liburannya ke Finlandia dan pertemuannya dengan Alia. Dan wanita di depan Rex menyentuh tangannya. Alia cemberut dan sekilas tampak Olavi di belakang. Seolah paham kalau kakaknya sedang marah. Lalu kepala wanita itu ditarik ke belakang. Dan lehernya ditebas oleh Alia. Untungnya itu hanyalah Alia tuh aja, alias pribadi Alia yang lain. Rex mengakhiri ceritanya dengan ending yang mencengangkan. I killed her entire family and we've been a couple ever since. Lalu tampak Olavi sedang memegang foto keluarganya. Aika amerikkalaiselle banquet. Dan filmnya kelar guys. Seru sih? Nggak terasa bikin skripnya panjang banget. Cukup sekian cerita filmnya. Terima kasih banyak untuk yang udah nyimak. Rituza pamit undur diri. Dan wassalamualaikum. See you. Bye.